Pembahasan yang pertama yakni tentang suku bangsa Arab. Bangsa Arab telah ada jauh sebelum Islam lahir di sana. Bahkan mereka telah memiliki peradaban yang mapan. Namun kelahiran dan perkembangan Islam di Timur Tengah, khususnya bagi bangsa Arab, memiliki pengaruh yang tidak sedikit. Bahkan dapat disebut fundamental. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumput bangsa Kaukasus. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban. Namun, karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding dengan orang-orang Eropa. Dalam berbagai organ tubuh juga. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Bangsa Arab juga dikenal dengan hidup dalam kabilah-kabilah. Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai atau biasa disebut dengan al-ahlaf. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Kemasyarakatan Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk penanaman. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik, meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami seperti pupuk kandang dan juga penyelangan pohon tertentu untuk mendapatkan bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah, bagi hasil, atau bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab. Pembahasan yang kedua yakni suku bangsa Mongol. Suatu bangsa pasti mempunyai perjalanan sejarahnya masing-masing dengan perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Semua tergantung pada lingkungan geografis mereka tinggal, pola hidup masyarakat, serta kebijakan para pengusahanya. Dalam hal ini, bangsa Mongol adalah merupakan salah satu bagian dari bangsa-bangsa besar dalam sejarah perjalanan dunia yang mampu mengubah tataran keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya suku bangsa. Bangsa Mongol dengan kondisi lingkungan geografis yang mereka tempati, padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah selama ribuan tahun. Padang rumput tersebut telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomad, termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, bersama hewan ternak mereka, kuda, sapi, domba, dan lainnya. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada kepemimpinan Yasugai. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugai meninggal, putranya Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam rentang waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lainnya, sehingga menjadi satu pasukan yang utuh. Pembahasan yang ketiga yakni suku bangsa Turki.
Turki merupakan sebuah negara Timur Tengah yang wilayahnya terletak sebagian di benua Asia, yang disebut dengan Anatolia atau Asia Kecil, dan sebagian wilayahnya lagi berada di benua Eropa yang disebut dengan Turkic Stretch. Oleh karena itu, Turki sering disebut juga sebagai jembatan antara timur dan barat. Letaknya yang berada di dua benua ini merupakan faktor sentral dalam sejarah kebudayaan dalam politik di Turki. Bangsa Turki diperkirakan merupakan cabang dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altay, atau juga disebut dengan rumpun bangsa berkulit kuning. Rumpun bangsa Altay ini memiliki pola hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang dialami bangsa Turki pada saat itu menuntut pola hidup nomaden. Situasi semacam ini memunculkan kehidupan bermasyarakat yang bersuku-suku, bermata pencaharian, mengembala ternak. Model kehidupan seperti ini telah memupuk bangsa untuk memiliki keturunan laki-laki. Disebutkan dalam sumber berita dari Cina bahwa informasi paling awal mengenai bangsa Turki sudah ada sejak tahun 2356 sebelum Masehi, yang dikenal dengan nama Hungnung. Orang-orang Cina menyebut Hungnung sebagai tetangga sebelah laut mereka, sedangkan tetangga sebelah laut timur disebut dengan Tunghung atau Tungus. Sementara ras Asia yang ketiga, orang-orang Mongol, kemudian merupakan keturunan dari bangsa Turki dan Tungus, ataupun perpaduan dari antara keduanya.